Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para wakil ketua DPR RI, para anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konstitusional pada masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Selamat datang bagi seluruh anggota DPR RI yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya. Semoga selama masa reses seluruh anggota DPR RI dapat memanfaatkannya secara optimal untuk menjaring aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti melalui berbagai fungsi DPR RI pada masa persidangan ini. Atas nama pimpinan DPR RI kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 kepada yang merayakan dan selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga pada tahun 2025 ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan dan kebaikan untuk kita semua. DPR RI memberikan apresiasi kepada aparat keamanan dan seluruh pihak yang terkait sehingga perayaan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan dengan aman, lancar, kondusif serta riang gembira. Sidang Dewan yang terhormat, masa persidangan ini akan bersamaan dengan pelaksanaan tahun pertama program pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagaimana lazimnya, pemerintahan baru akan menjalankan berbagai program yang menjadi inisiatif baru dan penguatan-penguatan dari keberlanjutan berbagai program pemerintahan sebelumnya. Rakyat selalu memiliki harapan baru dari setiap pergantian pemerintahan. Begitu juga harapan rakyat kepada DPR RI periode yang baru. Rakyat menitipkan kedaulatannya agar dapat dilaksanakan untuk mensejahterakan hidup rakyat. Setiap pemerintahan juga akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membangun Indonesia di segala bidang. Membangun Indonesia yang besar ini tentulah membutuhkan kerja besar dan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa dan seluruh anak bangsa. DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya akan menjadi mitra kerja pemerintah dan DPR RI akan memastikan berbagai upaya pemerintah dalam membangun Indonesia dapat terlaksana dan berjalan dengan baik selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Mengelola keuangan negara secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, serta menjalankan kebijakan yang selalu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Melalui alat kelengkapan DPR RI dan mitra kerja pemerintah untuk menjalankan visi dan misi pembangunan Indonesia, maka di setiap upaya, kebijakan dan program kita harus memiliki arah yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat. Rakyatlah yang menjadi tujuan, sehingga rakyatlah yang harus mendapatkan manfaat besar dari seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, sehingga tidak ada rakyat yang tertinggal dan atau ditinggalkan oleh jalannya pembangunan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, memasuki awal persidangan DPR RI masa keanggotaan tahun 2024-2029, maka sejumlah anggota legislasi DPR RI akan dilaksanakan berpedoman pada program legislasi nasional Prolegnas, yaitu terdapat 41 RUU prioritas tahun 2025 dan 6 diantaranya merupakan rancangan undang-undang carry over dari DPR RI periode sebelumnya. Oleh karena itu, masa persidangan ini setiap AKD DPR RI yang terkait sudah harus mulai menjalankan tahapan pembentukan undang-undang sehingga dapat memenuhi target Prolegnas tahun 2025 dan memenuhi kebutuhan hukum nasional. Komitmen untuk mencapai target Prolegnas merupakan komitmen dan kinerja bersama antara DPR RI dan pemerintah dalam membentuk undang-undang.
Tahun anggaran 2025 merupakan tahun pertama APBN pemerintahan Presiden Prabowo. Terdapat kebijakan-kebijakan strategis yang membutuhkan berbagai penyesuaian kementerian lembaga, pemerintah, program-program pemerintah, serta kebijakan fiskal lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. DPR RI akan selalu mencermati pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 agar dapat berjalan dengan kinerja yang baik, sehingga program pemerintah sungguh-sungguh dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat, pendapatan rakyat meningkat, kebutuhan dasar terpenuhi, pelayanan publik yang mudah dan membantu, menguatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dan lain sebagainya. DPR RI juga akan mencermati dan menindaklanjuti sesuai fungsinya agar program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, memiliki mitigasi risiko dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Setiap program pemerintah yang memiliki tujuan yang baik tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik sehingga memenuhi prinsip good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang masih berlanjut, pemerintah diharapkan mampu mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengancam ketahanan keuangan negara dan fiskal. Koordinasi otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan perlu terus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional yang kondusif. Belanja pemerintah harus semakin efektif dan efisien. Upaya dan kebijakan untuk menarik investasi membutuhkan iklim usaha yang ramah pada investor, kepastian hukum, kemudahan urusan birokrasi, serta stabilitas politik nasional yang baik. DPR RI melalui AKD terkait dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya, akan mencermati dan menindaklanjuti bersama mitra kerja pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap kondusif bagi pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI dan pemerintah harus dapat merespon secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian lembaga. Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat dalam menangani urusan rakyat. Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu segera ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan Dewan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan program makan bergizi gratis. 2. Penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan. 3. Perizinan, penggunaan dan pengawasan senjata api oleh aparat. 4. Penanganan berbagai permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah. 5. Stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan. 6. Upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. 7. Penanganan kasus virus HMPV. 8. Penanganan wabah mulut dan kuku PMK pada hewan ternak di berbagai wilayah. 9. Penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 10. Konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. 11. Rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam minimal selama 1 tahun di dalam negeri.
12. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap WNI yang bekerja di luar negeri. 13. Penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak. 14. Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026. 15. Upaya mewujudkan swasembada energi. 16. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Dan terakhir 17. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS. Pada masa reses persidangan 1 yang lalu, melalui rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan mencari formula biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dapat meringankan peserta atau jemaah haji. Fungsi diplomasi DPR RI akan terus diarahkan untuk membangun hubungan kerjasama antar parlemen. Sejumlah agenda diplomasi DPR RI antara lain sidang organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi, Open Government Partnership, Security Conference, World Trade Organization and Interparliament Union. Pada masa sidang ini DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi dari negara-negara antara lain delegasi dari Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Jepang, Maroko, Belgia, Serbia, Australia, Malaysia, Singapura dan Swedia. Pada tahun 2025 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Parliamentary Union of OIC atau PUIC ke-19. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan menjadi perhatian DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan pada masa persidangan 2. Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuannya. Selanjutnya, DPR RI akan memasuki masa persidangan 2 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 akan dimulai sejak hari ini 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.